Halo, kenalin nama gue Adnan Sebastian Pratama. Di video ini gue akan menjelaskan tentang sosialisme di Indonesia. Sebelum gue masuk ke sosialisme yang ada di Indonesia, di video ini gue akan menjelaskan dulu tentang sosialisme dan kenapa ada sosialisme gitu deh. Jadi pertama-tama konsep pemikiran sosialisme itu muncul dari salah satu filsuf terkenal di Yunani yang bernama Plato. Plato menulis buku berjudul Republik yang beraliran sosialis. Buku ini tuh ada sejak awal abad ke-19. Membahas mengenai perjalanan tentang bagaimana menciptakan masyarakat yang adil di mana kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Sosialisme secara etimologi berasal dari bahasa Prancis yaitu sosial yang bermakna kemasyarakatan. Penekanan utama terletak pada kata sosialism yang berarti kebersamaan dan gotong royong. Sosialisme itu punya lawan, yaitu kapitalisme, yang merupakan suatu cara mengadakan produksi dengan dasar memperbesar laba. Sosialisme itu lahir dan berkembang saat memiliki kekuatan besar. Dan ini muncul bersamaan dengan revolusi industri sebagai lawannya, atau sebagai bahan bakar gitu, akan adanya munculnya si sosialisme ini. Sedangkan secara sejarah, istilah sosialisme ini muncul pertama kali di Perancis sekitar tahun 1830. Merujuk pada gagasan dan gerakan yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan ekonomi di tengah-tengah perkembangan kapitalisme industri. Istilah ini tuh dipopulerkan oleh pemikir dan aktivis sosial seperti Robert Owen, Henry de Saint-Simon, Charles Fourier, dan Karl Marx. Saya hanya menyebutkan beberapa saja ya. Pasti masih banyak tokoh-tokoh lain juga di sosialisme ini. Mereka ini yang tadi saya sebutkan berusaha menawarkan alternatif lain dengan menekankan perlunya kolektivisme atau gotong royong, pengelolaan sumber daya secara bersama, dan penghapusan struktur kelas yang menindas kelas di bawahnya. Dari Robert Owen, Robert merupakan seorang tokoh awal pemikiran sosialisme modern besar pada abad ke-19. Saat Robert berumur 29 tahun, Robert bekerja sebagai buruh pabrik. Robert menulis buku berjudul A View of Society, an Essay on the Formation of Human Character. Robert nulis nih di sini bahwa setiap lingkungan akan mempengaruhi manusia dalam pembentukan sebuah karakter selama masa itu. Robert berusaha menemukan cara dan supaya dapat meningkatkan keadilan mengenai pekerjaannya. Sumbangsi utamanya bagi pemikiran kaum sosialis yaitu mengenai pandangan perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Pada hakikatnya manusia memiliki keinginan dan melakukan sesuatu dengan bebas. Kedua, Saint-Simon. Pendukung pemikiran sosialisme pertama adalah seseorang beraliran sosialis utopis besar bernama Saint-Simon pada abad ke-19. Saint-Simon memiliki pandangan tentang sosialisme ketika terjadi sistem penyerapan kepada pemilik modal atau kaum borjuis. Pada masa itu persatuan kaum proletar tuh atau kaum pekerja tuh belum luas. Nah, Saint-Simon itu mengkritik akan hal tersebut. Kenapa sih sistem kapitalis itu tuh ada? Ini kan nggak adil gitu. Sistem ini tuh terlalu banyak menguasai alat-alat produksi sehingga tuh si kaum proletar nggak dapat peluang. Kemudian ada Charles Fourier, merupakan pendukung pemikiran sosialisme yang merupakan pengikut ajaran-ajaran Saint-Simon di Perancis. Pandangan Fourier sendiri tercetus ketika revolusi Perancis. Ia berpendapat mengenai keadilan, persaudaraan, dan persamaan yang berkaitan dengan masyarakat borjuis tentang kemerosotan moral bahkan di bidang material. Yang terakhir tokoh yang akan saya bahas itu Karl Marx. Pandangan sosialisme dari Karl Marx bertentangan dengan konsep sosialisme yang digagas oleh Robert Owen ataupun Charles Fourier. Owen dan Fourier termasuk dalam golongan yang disebut sosialis utopis. Sosialis utopis itu apa sih? Itu sosialis yang sangat idealis gitu ya. Marx ini gak suka karena solusi yang ditawarkan ini terlalu idealis untuk permasalahan sosial dengan fokus pada komunitas yang
harmonis, jadi kayak terlalu baik gitulah menurut si Marx ini. Sementara itu Marx melihat pendekatan mereka itu, Owen dan Fourier, itu gak realistis dan tidak memahami inti dari konflik kelas dalam masyarakat kapitalis. Marx menekankan bahwa perubahan sosial hanya bisa terjadi melalui perjuangan kelas, di mana kelas pekerja atau kelas proletar akan menggulingkan kelas penguasa atau bourgeois. Marx pernah menulis sebuah pernyataan dalam karya monumentalnya pada tahun 1867, Das Kapital, suatu saat nanti tuh sistem kapitalisme akan hilang dan akan tercipta sebuah masa baru setelahnya, yaitu masa sosialisme. Nah, kemudian perkembangan sosialisme di Indonesia nih, itu tuh muncul pada awal abad ke-20. Gerakan dan ideologi sosialisme ini masuk sebagai